Selamat siang Ibu Rosari. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Baik saja. Oke, saya ucapkan selamat siang juga kepada pemirsa yang melihat video ini, juga kepada Ibu Reni yang selaku pengampu mata kuliah Lembaga Pengantar dan juga Proses Politik di Indonesia. Jadi, dalam kesempatan kali ini, saya Ferdinand Aaron Nugroho bersama Saya Calvin Benedictus April Lesek. Nah, kami mendapatkan kepercayaan yang sangat spesial pada siang hari ini karena kami dapat bertemu dan juga dapat mewawancarai Ibu Padmasari Mestika Jati, yang dimana Ibu Padmasari ini selaku menjabat sebagai anggota DPRD Komisi C Provinsi Jawa Tengah, dan juga beliau tergabung dalam partai politik yang sangat cukup kuat di Indonesia, yaitu Golkar, dan juga beliau merupakan mengetuai Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Jawa Tengah. Jadi mungkin saya langsung saja Ibu. Jadi Ibu Padmasari ini kan juga cukup lama ya Bu ya, masuk dalam partai politik terutama Golkar. Itu kalau saya boleh tahu, kalau kami boleh tahu, itu sejak kapan Ibu mulai masuk dalam partai politik? Ataukah keinginannya mungkin dari kuliah atau mungkin setelah kuliah? Bagaimana Ibu? Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Lalu Bu Reni, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya ada di sini juga kalau tidak dulu kuliah yang bersama Bu Reni juga akan duduk di sini. Dan juga semua yang menyimak video ini. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan, itu kalau bergabung sama partai politik kira-kira di tahun 2014. Jadi di 2014 saya mulai mempunyai KTA, jadi kartu tanda anggota. Jadi itu sudah pasti menjadi salah satu anggota partai politik, yaitu Partai Golkar. Kemudian menjadi pengurus. Setelah itu 2 tahun saya jadi pengurus. Pertama itu saya jadi wakil. Pertama di biro dulu, kemudian naik jadi wakil sekretaris. Kemudian sekarang saya di wakil ketua bidang pemenangan perempuan yang otomatis bidang pemberdayaan perempuan yang otomatis menjadi ketua perempuan Partai Golkar sejak dari 2014 itu saya sudah bergabung kalau secara ini ya karena sudah dapat KTA. Tapi sebelumnya saya sudah mulai aktif banyak kegiatan-kegiatan Partai Golkar yang saya ikut bergabung di dalamnya. Waktu dulu sebelumnya kalau nggak salah ada kegiatan G23, yaitu jaringan pemenangan JK Win Yusuf Kala, di mana waktu itu Yusuf Kala adalah ketua umum Golkar. Nah kemudian tetapi itu bukan bukan bagian dari partai, bukan ormas bagian dari partai, tapi memang di luar karena itu pemenangan presiden kan. Jadi memang sudah sering berhubungan sama partai politik. Jadi memang Ibu ini sebelum bergabung di Partai Golkar, memang sebelumnya sudah mengikuti beberapa event di luar Partai Golkar, kemudian mendapatkan KTA, kemudian menjadi bagian dari Partai Golkar tersebut. Jadi selanjutnya mungkin saya akan bertanya, mungkin apa sih motivasi Ibu Padmasari ketika Ibu ini ingin masuk ke dalam partai politik? Apakah Ibu ingin memiliki tujuan untuk masyarakat, ingin memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih baik atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, jadi memang pertama itu sudah menjadi passion ya. Jadi dari aku SMP kemudian SMA sudah senang berorganisasi, sudah senang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Nah kemudian ternyata yang berdekatan dengan ada korelasinya untuk terjun langsung ke masyarakat, yaitu dengan partai politik, kegiatan sosialnya. Karena kan partai politik ini kan butuh yang namanya menyerap aspirasi dari masyarakat. Kemudian partai politik ini kan menjadi saluran ide-ide, saluran untuk saran, jembatan ke pemerintahan, kemudian dengan mendudukkan anggotanya di legislatif dan eksekutif, ini kan merupakan jembatan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kemudian dijadikan suatu kebijakan-kebijakan yang juga nantinya kembali lagi ke masyarakat. Nah karena saya memang passionnya di situ, saya senang, makanya saya ikut bergabung ke partai politik. Kebetulan waktu itu ayah saya juga ada di Partai Golkar. Jadi dari kecil saya melihat dengan dekat ya kegiatan-kegiatan bapak saya juga waktu dulu juga anggota DPRD juga, anggota DPR RI legislatif, jadi saya kurang lebih tahu kegiatannya. Kalau beliau turun seperti apa, kemudian menyalurkan bantuan-bantuan, kemudian bersosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga
Saya di situ saya melihat gambaran real, gambaran bagaimana Partai Golkar ini hadir untuk masyarakat. Eh, Tadi kan kita sudah membahas dari diri Ibu sendiri serta tujuan-tujuan yang ingin Ibu capai setelah Ibu menduduki jabatan sebagai anggota DPRD. Mungkin di sini saya sekarang akan bertanya lebih dalam mengenai partai politik yang mengusung Ibu, yaitu Partai Golkar. Sebelumnya saya ingin bertanya, dari Ibu kan tadi sudah bilang kalau ayahnya Ibu dulunya tergabung dalam Partai Golkar dan sudah memiliki jabatan sebagai anggota DPR RI. Di Indonesia ini kan ada sekian banyak partai ya. Apa sih alasan Ibu memilih Partai Golkar di luar karena ayahnya Ibu pernah bergabung dalam partai yang sama? Apakah Partai Golkar ini memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat Ibu tertarik atau bagaimana? Ya. Jadi Mas, Partai Golkar itu adalah salah satu partai yang terlama, ya, terbesar di Indonesia, sehingga mereka punya infrastruktur dari sampai ke desa-desa. Jadi semua perwakilannya setiap desa se-Indonesia itu ada yang namanya pimpinan Partai Golkar. Jadi secara infrastruktur Partai Golkar, siapa yang nggak kenal Partai Golkar? Itu partai besar. Kemudian saya semakin yakin ya dengan Partai Golkar karena kita lihat sendiri bahwa Partai Golkar ini tetap besar. Siapapun pemimpinnya sekarang. Jadi kalau dulu katanya nih Partai Golkar ini kan besar gara-gara Pak Harto, ya kan? Gara-gara Pak Harto, semuanya diatur Pak Harto. Kemudian reformasi maka Golkar itu hancur. 97 98 mau pilihan orang pakai kaos Golkar jadi umpetin. Tapi kita bisa lihat setelah ditinggalkan Pak Harto juga tahun 2004 Golkar tetap menang. Pak Akbar Tanjung yang memimpin, ya kan? Bahkan ketika kemudian kalah ya nomor 2. Hari ini Golkar itu kemarin sempat survei-survei bilang bahwa akan terpental ke 3 besar. Akan lewat lah. Tapi ternyata Golkar masih kembali ke posisi kedua justru. Ya kan? Ini adalah bukti bahwa Partai Golkar itu meyakinkan lagi untuk masyarakat masih dirindukan. Karena Partai Golkar itu yang infrastrukturnya itu sudah paling siap. Ya tentu umurnya juga menentukan karena banyaknya pengalaman, banyaknya orang-orang yang tergabung di dalamnya. Kalau saya boleh mengingatkan bahwa partai lain sekarang ini coba sebutin partai yang tidak didominasi oleh satu tokoh sentral. Sebutkan, coba kita partai pemenang coba. Partai pemenang, ada tokoh sentral. Bisa bayangkan nggak? Belum ada kan? Yes. Yang misalnya nomor 3 partainya Pak Presiden yang terpilih, ada tokoh sentralnya. Penggantinya siapa? Bias. Demokrat, bias. Nasdem, bias. Ya kan? Sehingga kalau saya boleh mengatakan, mereka juga masih belum teruji partainya. Apakah akan tetap besar ketika ditinggal oleh pemimpin sentralnya. Kalau Partai Golkar sudah teruji loh. Beberapa kali ganti pemimpin, ya saking banyaknya juga orang-orang yang berpotensi di Partai Golkar, justru itu menjadi kekuatan. Jadi siapapun orang melihatnya Golkar, bukan ketuanya, ya kan? Tapi orang melihatnya Golkar. Luhut Golkar, ya kan? Air Langga, kemudian ketua umum kita Golkar. Jadi Golkar. Jadi menurut saya ketika ya memang wajar ya. Kadang kita kan melihat sosok patron kita kan, patron kita siapa yang dipilih, dan itu juga saya nggak memungkiri itu menjadi kenapa kok bahwa bapak saya itu sangat mempengaruhi idealisme saya karena bapak saya bilang gini, saya tuh partainya Golkar, legislatif sudah dari 97 terakhir DPD, kemudian kemarin mencalonkan DPRD tidak lolos, tapi beliau juga nggak akan keluar dari Golkar karena saya malu, saya itu kampanye untuk orang-orang memilih Golkar, masa kemudian saya keluar dari Golkar hanya misalnya tidak sependapat sama pemimpinnya sekarang, hanya misalnya diiming-imingi, bapaknya tuh diiming-imingi, ayo masuk partai saya biayain supaya jadi DPR, ayo masuk partai saya, kan nanti kalian akan tahu ada orang yang pindah-pindah partai,
pindah partai itu bupati saya di Blora dulu itu ada. Jadi pindah setiap mau nyalon, pindah lagi, mau nyalon, pindah lagi, mau nyalon, pindah. Ada yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi saya juga menjadi kenapa kok konsisten tetap di Partai Golkar. Karena saya sudah memilih Partai Golkar, ibaratnya saya juga selalu bicara sama kader-kader di bawah. Partai ini adalah kapal yang besar. Semua orang ada di dalamnya. Jadi ketika partai ini ada lubang, rusak atau apa, janganlah pada pindah kemudian cepat-cepat turun dari kapal. Ayo kita perbaiki bersama. Kan masih banyak orangnya. Jangan sampai tenggelam bareng, atau jangan sampai ketika tenggelam kalian sudah di kapal lain malah dada-dada melambaikan tangan. Gitu. Maka itulah juga yang membuat saya tetap konsisten di Partai Golkar. Bahkan di pemilu pertama saya juga nggak menang. Saya juga nggak diberikan nomor urut pertama, ya kan? Jadi saya juga dari bawah. Nah tapi nggak masalah, ya karena memang tadi doktrin yang idealisme bapak saya itu merasuk ke saya bahwa mau jangan sampai jadi orang ini apa ya, yaitu pilih partai itu sebagai cuma untuk kepentingan sesaat aja, Loncatan saja. satu loncatan aja. Tapi jadikan partai ini memang apa namanya ya sudah sebagai tempat pengabdian. Itu sih kenapa kok partai. Jadi karena tadi walaupun sudah berganti banyak pemimpin tapi masih punya akar yang kuat. Akarnya kuat. Jadi siapapun pemimpinnya mas, saya yakin insya Allah Golkar ini kuat. Dan lagi Partai Golkar ini lebih apa ya? Kita itu kan sudah punya plan sampai 2045 loh. Sudah ada gagasan Indonesia Emas 2045. Itu sudah Golkar sendiri sudah punya. Maka pasti menteri-menteri pokok, menteri-menteri yang itu semuanya pada niru Golkar. Dulu misalnya partai-partai ini kan bilang ini sentral apa namanya itu Pak Harto ini tokoh yang sentral apa namanya yang memegang peranan kuat gitu kan. Tapi buktinya semuanya juga niru juga sekarang ya kan, semua partai sama meniru juga. Kemudian kita punya yang namanya dulu tuh apa ya GBHN. Nah ya kan GBHN, kemudian GBHN dihapuskan. Sekarang juga mau pada balik lagi, ya kan dengan nama yang beda-beda. Kemudian kita punya yang menarik lagi, dulu itu pengen terbuka, pemilihan umum terbuka. Tadinya tertutup, pengennya jadi terbuka. Sekarang pengen kembali tertutup lagi. Itu siapa ya mbak? Oh, kemudian, nah itu kan jadi cuma ini aja, jadi kayak orang yang sebel terus tapi gengsi aja mau membenarkan bahwa cara-cara Golkar yang benar gitu loh. Cuman kan gengsi ya kan beda-beda partainya kan gitu aja sih. Bahkan sekarang kalau mengikuti ya Pak Jokowi sangat nyaman dengan Partai Golkar, nggak bisa dipungkiri, nggak gimmick-gimmick juga. Emang ya memang sudah karena tadi infrastrukturnya kuat, 32 tahun ya memimpin. Bukan ya mungkin ada salahnya, mungkin banyak salahnya, tapi kan juga membangun fondasi negara loh. Ya kan dari nol. Iya dari nol membangun fondasi negara, jadi ya banyak juga ini pemanfaatnya juga buat negara. Hal-hal faktor-faktor tadi pasti sangat mengaruhi ya, seperti pengalaman dan jam kerja yang tinggi, lalu akar yang kuat, di mana bahkan sampai sekarang banyak aktor-aktor dari Golkar yang memimpin di dunia politik Indonesia, pemerintahan. Banyak anaknya yang semuanya dari partai Golkar kan. Pasti hal ini membuat masyarakat bisa semakin yakin ke depannya ya. Iya. Yang kalau menurut saya ya perolehan suara Partai Golkar saat ini itu menjadi ini ya, perolehan Partai Golkar sekarang ini yang menjadi cerminan yang paling realistis betapa masyarakat yang memang masih mencintai Golkar, masih membutuhkan Golkar. Bahkan suara yang tadinya dikiranya menurun, sekarang ya kalau saya boleh bilang mereka kembali ke Partai Golkar. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan kepada pertanyaan-pertanyaan kami. Atas kesempatannya juga kami diperbolehkan untuk mewawancara Ibu pada siang hari ini. Sama-sama. Ini orangnya 4 kok yang wawancara dulu. Nah, nanti yang lainnya akan muncul di mungkin adegan lain. Oh gitu. Ya, oke, saya juga terima kasih ya. Salam buat teman-teman dosen-dosennya di sana. Saya juga alumni dari Fisip Undip. Banyak ilmu yang saya terapkan dari apa yang saya dapat.
Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan, terutama kepada Ibu Reni yang sudah memberikan tugas ini. Semoga melalui video wawancara kami dapat memenuhi tugas yang sudah Ibu berikan. Ada kata-kata mungkin, Ferdi? Just do it. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.